Bab 336. Mimpi buruk. Jika dia menolak secara langsung, kakak laki-laki pasti akan merasa sedih. Jadi pada akhirnya, Claire Sen tidak mengatakan apa-apa, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Andri Han tidak tinggal lama. Dia melihat dia minum bubur dan kemudian pergi. Sebelum pergi, dia berkata, "Aku telah mengirim seseorang di dekat untuk melindungimu. Jangan melakukan hal-hal seperti membuka pintu tanpa melihat orang dengan jelas." Sebelumnya Claire Sen terlalu bingung, dan tidak terlalu memikirkan untuk melakukan hal semacam itu. Untungnya orang yang datang adalah Andri Han. Jika itu adalah seseorang yang ingin menyakitinya, dia mungkin akan habis malam ini. Jadi dia tidak keberatan dan mengangguk sebagai jawaban, "Aku mengerti." Setelah Andri Han pergi, Claire Sen menutup pintu dan kembali ke tempat tidur, dan menemukan bahwa ponselnya sudah full baterai dan sebuah laptop terletak di meja samping tempat tidur. Laptop tampaknya tidak baru. Begitu Claire Sen mengeluarkannya, dia melihat selembar kertas melayang keluar dengan kata sandi login tertulis di atasnya. Dia login dan menemukan bahwa masih ada beberapa informasi yang tidak terorganisir di desktop. Mungkinkah ini adalah laptop kerja Andri Han? Apakah dia memberikannya pada dirinya sendiri seperti ini? Apakah Andri tidak takut bahwa dia akan melihat rahasia dagang? Atau, karena sudah menemukan adiknya dan menghabiskan semua pikiran padanya dan mengabaikan yang lain? Memikirkan hal ini, hati Claire Sen mulai kacau lagi. Dia langsung meletakkan laptop kembali. Claire Sen menghidupkan ponsel ketika hampir terisi penuh. Segera setelah mengaktifkan ada panggilan dan pesan dari Gita, dapat dilihat dari kalimat bahwa dia cemas padanya, dan Claire Sen menelepon Gita kembali. Ketika dia menyelesaikan panggilan, Claire Sen tiba-tiba teringat bahwa ini sudah tengah malam. Bagaimana seseorang bisa menjawab panggilannya? Tepat ketika Claire Sen ingin menutup telepon, telepon terhubung. Apakah ini Claire? Suara Gita sangat tidak sabar. Claire Sen merasakan hidungnya masam dan mengangguk kepala. "Ini aku." "Kamu baik-baik saja tidak, Claire? Apakah kamu tahu bahwa kami mengkhawatirkanmu? Aku baru saja berbalik untuk menelepon dan kamu menghilang. Bagaimana kabarmu sekarang? Di mana kamu? Jangan khawatir." Claire Sen menjelaskan dengan samar, "Aku di hotel sekarang, aku baik-baik saja. Hanya saja, aku ingin sendirian, jadi aku akan pergi sendiri. Maaf membuatmu khawatir." Gita menghela nafas, "Tentu saja aku tahu kamu ingin sendirian, tetapi aku juga takut saat kondisimu seperti itu. Kamu barusan meneleponku sekarang, untungnya masih memiliki hati nurani. Jika kamu tidak telepon malam ini, aku rasa tidak bisa tidur sepanjang malam." "Sudahlah, aku sudah meneleponmu, kamu dapat beristirahat lebih awal." "Tidak. Kamu harus mengirimkanku lokasi, beritahu aku di mana kamu berada, jadi aku bisa tidur nyenyak." Claire Sen merasa hangat di hatinya dan mengangguk, "Aku akan mengirimnya setelah menutup telepon." Tutup telepon sekarang dan kirim sekarang. Pihak lain menutup telepon. Claire Sen mendengar nada sibuk sebelum dia bisa menjawab. Setelah itu, dia masuk ke WeChat, dan kemudian mengirim Gita lokasinya saat ini. Setelah mengetahui posisinya, Gita merasa lega. Setelah itu, dia memperingatkannya tentang keselamatan, jika tidak dia akan ke kamarnya tengah malam, dan keduanya mengakhiri percakapan. Setelah sibuk seharian, Claire Sen merasa tubuhnya lelah dan sangat mengantuk sekarang. Setelah meletakkan telepon, dia dengan cepat tertidur. Namun, mimpi itu masih buruk seperti biasanya, bahkan begitu kejam hingga dia ingin segera bangun. "Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Setelah menandatangani kontrak perceraian ini, kamu bukan lagi nyonya kedua Ye. Pergi wanita bekas, bagaimana aku Kolden Ye bisa menyukaimu? Aku mengandung anak Kolden, dan kamu mengandung anak haram. Claire, jika kamu mau membandingkan status denganku, kamu tidak bisa melewatiku."
Setelah semalaman bermimpi, Clairsen akhirnya terbangun. Ketika dia bangun, kamarnya sudah terang. Seluruh kamar hotel dipenuhi sinar matahari yang masuk dari jendela. Clairsen menyentuh dahinya dan benar-benar berkeringat. Dia bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, dan kemudian dia keluar. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia mendengar bel pintu berdering. Clairsen melirik waktu dan menemukan bahwa itu sudah jam 7.30. Dia berjalan ke pintu dan ingin membuka pintu secara langsung, tetapi memikirkan perkataan Andri Han tadi malam. Jadi dia membuka mata kucing dan melihat keluar, menemukan seorang wanita dengan wajah yang baik dan damai berdiri di sana. Setelah itu Clairsen membuka pintu. "Permisi, Anda mencari siapa?" "Nona, Anda sudah bangun." Wanita itu tersenyum sedikit dan mengguncang tas di tangannya. "Saya datang untuk membawakan sarapan untuk Nona atas perintah Tuan Han." Benar saja, seseorang benar-benar bertanggung jawab untuk makanannya 3 kali sehari. Dia tidak menyangka bahwa Andri benar-benar menyiapkan semuanya. Memikirkan hal ini, Clairsen berbalik ke samping dan berkata, "Terima kasih, masuklah." Wanita itu masuk, matanya tidak bergerak, dia membuka tasnya ketika dia masuk, dan kemudian meletakkan makanan satu persatu. Keluar, dia berkata, "Ini pertama kalinya saya menjaga Nona, jadi saya tidak tahu selera Anda, tetapi Nona Sen bisa memberitahu saya makanan kesukaan Anda, saya akan membuatnya untuk Anda." "Terima kasih Nyonya. Jangan terlalu sungkan, panggil saja aku Bibi Lian." "Terima kasih Bibi Lian, selain yang manis. Aku tidak terlalu pilih-pilih soal makanan." Bibi Lian mengangguk dan tersenyum. "Oke, Bibi Lian akan mengingatnya. Nona Sen baru bangun ya? Apakah sudah mandi?" "Sudah." "Baiklah, aku akan meletakkan sarapan di meja ini untuk Nona. Apakah Nona Sen ingin membeli sesuatu?" "Terima kasih Bibi Lian, aku tidak butuh apa-apa untuk saat ini." "Kalau begitu Bibi Lian pergi dulu ya." "Hati-hati Bibi Lian." Bibi Lian berjalan di tengah jalan, dan Clairsen tiba-tiba teringat sesuatu dan menghentikannya. Bibi Lian menghentikan langkahnya tanpa mengetahui, "Nona Sen." Clairsen bangkit dan berjalan ke samping tempat tidur, mengambil laptop di meja samping tempat tidur dan memasukkannya ke dalam tas kerja dan menyerahkannya kepada Bibi Lian. "Ini adalah laptop yang ditinggalkan Tuan Han di sini tadi malam. Bisakah Bibi Lian membantuku mengembalikannya kepadanya?" Mendengar, Bibi Lian melirik laptop dan tersenyum, "Saya tidak berani mengembalikan laptop ini pada Tuan Han. Maaf saya agak ceroboh, biasanya hanya melakukan pekerjaan kasar jika laptop ini pecah." Mendengar apa yang dia katakan, Clairsen mengerti bahwa dia menolaknya dan merasa diri sendiri ceroboh. Seharusnya tidak menyerahkan laptop Andri Han sembarangan kepada orang lain. Bersambung.